Bagaimanakah sih caranya untuk trading saat ada berita supaya kita tidak terjebak konsolidasi ataupun tidak terkena stop loss? Let's find out. Oke, berita di sini itu sangat penting untuk intraday ataupun scalper. Kenapa? Karena pergerakan di sini hanya 5-10 menit atau sampai 1 jam biasanya. Tetapi pergerakannya itu sangat-sangat signifikan. Jadi kalau kena stop loss itu sering banget kalau nggak tahu caranya membaca berita. Pertama-tama kita masuk ke forexfactory.com. Oke, forexfactory.com. Di sini pastikan jamnya di sini itu adalah time zone kalian. Contoh sekarang di Jakarta, berarti kalian di Jakarta. Kalau kalian di Kuala Lumpur ya Kuala Lumpur, Malaysia di Malaysia, Seoul ya di Seoul. Kita pakai Jakarta aja. Kemudian di save, pastikan sama jamnya. Kemudian klik home. Oke, bakalan keluar tampilan seperti ini. Apa ini? Apa maksudnya? Nah, biasanya saya bakalan filter yang ini dan di sini. Kenapa? Ini impact ke marketnya. Kalau ini adalah netral atau tidak ada impactnya sama sekali. Kalau ini impactnya dikit banget. Kalau ini oke impactnya. Kalau ini sangat berimpact. Maksudnya gimana sih? Sangat berimpact di sini itu volatilitas market sangat tinggi atau pergerakan market itu cepet banget. Bung 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 gitu. Jadi hati-hati kalau ada yang merah. Nah ini ada merah itu benar-benar hati-hati. Kemudian currency yang kalian gunakan itu apa aja? Contoh ada AUD, CAD, maksudnya apa sih? Katakanlah kalian tidak menggunakan CNY, hapus saja, atau tidak menggunakan Swiss, CHF, itu kalian juga bisa hapus. Kemudian apply filter. Nah di sini bakalan kelihatan tuh ada banyak di sini. Ada New Zealand, ada GBP, ada US dollar, ada Kanada dan lain-lain. Kalau kalian klik more, kalian bisa tahu sebulan ini bakalan bagaimana, seminggu ini bakalan bagaimana. Oke, kita contohkan. Nanti jam 7.15 PM Kanada itu bakalan ada berita yaitu housing start. Oke, ingat kalau kuning itu biasanya nggak berpengaruh secara signifikan. Jadi biasanya saya hiraukan ini. Saya hanya melihat yang orange atau yang merah. Oke, nanti jam 8.15 US dollar. Oke, ada industrial production. Ada news tentang industrial, ada berita tentang industrial production. Oke, kemudian sekalian juga news capacity utilization rate. Nah, di sini apa sih impactnya sebenarnya? Ini bakalan berimpact sangat gede di US dollar. Contoh di gold, euro USD, GBP USD itu bakalan berimpact di situ. Jam 8.15 dia bakalan cepat sekali. Jadi hati-hati di situ. Cara melihatnya itu kalian bisa arahkan ke kanan ada previous forecast. Maksudnya apa ini? Previous di sini adalah bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya itu bagaimana? Contoh yang sini bulan sebelumnya adalah 0,4%. Oke. Kemudian forecastnya atau prediksinya bakalan 0,3% atau lebih rendah daripada bulan kemarin. Oke, kita klik aja di detail. Kita bisa tahu lebih dalam tuh. Actual is greater than forecast is good for currency. Jadi nanti misalkan actualnya itu lebih tinggi daripada 0,3, berarti US dollar akan diprediksi akan naik. Ketika US dollar itu naik, berarti gold, SAU USD bakalan turun. Pokoknya yang XXX USD akan turun. Contoh GBP USD, Euro USD, XAU USD itu bakalan turun. Tetapi ketika USD XXX itu akan naik. Contoh USD CAD, USD JPY itu bakalan naik kemungkinan saat news ini. Ingat, news di sini akan bertahan 5-10 menit atau bahkan sampai 1 jam. Jadi nggak bertahan lama di situ. Oke, jadi itu cara melihatnya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan? Oke, sebenarnya kita bisa prediksi lebih awal daripada kita menunggu actualnya ini jalan. Karena biasanya kalau actualnya ini sudah jalan, udah ada, market sudah bergerak, jadi kita telat. Nah, apa yang kita bisa lakuin? Oke, kita contohkan lagi untuk ini 0,4 kemudian menjadi 0,3 di bulan ini. Berarti apa? Ada penurunan dari bulan kemarin. Berarti kalau ada penurunan, US dollar kemungkinan akan diprediksi akan turun. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa lihat. Oke, berarti gold kemungkinan jam 8.15 itu bakalan ada penurunan menurut Forex Factory atau menurut beritanya. Jadi itu caranya. Saya contohkan kembali, kita hilangkan aja yang nggak begitu penting.
Oke, kita contohkan yang lain. Kita contohkan pound GBP hari Rabu tanggal 20 Oktober jam 1 malam. Itu diperkirakan dari 32% menjadi 32%. Jadi flat, tidak ada pergerakan penurunan atau kenaikan. Berarti ini gimana? Ya kemungkinan pairnya itu tidak bakalan bergerak atau tidak pengaruh nanti di price action-nya. Jadi abaikan. Kemudian ada pergerakan unemployment claim dari 293 ke 298. Berarti ini adanya kenaikan. Oke. Dari unemployment. Kalian juga harus dilihat tuh. Actual less than forecast is good for currency. Actual lebih rendah daripada forecast itu bagus untuk currency-nya. Yang tadi itu greater. Jadi kalau lebih tinggi itu bagus. Kalau yang unemployment itu lebih rendah, itulah yang jadi bagus. Jadi harus dilihat nih, less than atau greater than. Kalau dibilang less than berarti ketika ini naik itu berarti tambah parah US dollar, ya kan? Berarti tambah parah, berarti US dollar bakalan turun. Kita bisa gabungkan tuh, contoh Kamis tanggal 21 jam 7.30 US dollar, oke, Phil Fed Manufacturing Index dan unemployment claim jadi satu kan? Kita bisa lihat previousnya dan forecastnya. Previousnya 30,7, kemudian forecastnya 24,3, lebih rendah daripada sebelumnya. Berarti US dollar diperkirakan akan turun. Kemudian unemployment claimnya bisa dilihat greater than forecast is good for currency. Greater berarti lebih tinggi, seharusnya US dollar naik, ini lebih rendah, berarti US dollar turun. Nah gitu. Kemudian yang di sini 293 ke 298 ini lebih naik. Tetapi di sini adalah less than forecast. Jadi semakin tinggi itu semakin buruk untuk US dollar. Berarti ini lebih tinggi daripada bulan sebelumnya, berarti lebih buruk. US dollar bakalan turun. Jadi dua news di sini itu memperkirakan bahwa US dollar bakalan turun. Jadi kalau masih bingung, ulang-ulangi saja videonya 2-3 kali. Nanti bakalan bisa lebih jernih cara melihat newsnya. Oke, kita lanjut. Jadi dua news di sini itu memperkirakan US dollar bakalan turun, yaitu jam 7.30 US dollar bakalan turun. Ingat tadi. Oke, jadi XAU USD naik atau XAXIS USD naik, Euro USD, GBP USD itu naik, US dollar XXX itu turun, USD CAD, USD JPY, USD NZD itu bakalan turun. Nah itu jadi kita contohkan sekali lagi sebelum kita akhiri. Oke, contoh ini flash manufacturing PMI. Oke, 57 ke 55 lebih rendah. Kita lihat di sini greater than forecast. Greater berarti harusnya ini lebih tinggi. Kalau lebih tinggi itu lebih bagus. Ini lebih rendah berarti lebih jelek. Berarti GBP diperkirakan bakalan turun. Kemudian yang flash service PMI dari 55 ke 54 lebih turun. Kita cek juga greater than forecast lagi. Berarti memang GBP pound itu bakalan turun. Jam 3.30 hari Jumat 22 Oktober. Itu adalah prediksi dari Forex Factory. Apakah itu bakalan benar 100%? Ya enggak juga, namanya juga spekulasi, namanya juga prediksi, atau namanya juga forecast. Tapi di sini setidaknya kalian itu tahu saya harus berhati-hati di sana, ataukah ketika saya ada posisi kemudian 15 menit lagi atau 5 menit lagi bakalan ada berita nih. Jadi saya harus ngapain? Saya harus tutup posisi terlebih dahulu. Nanti kalau udah beritanya udah selesai saya mau open lagi. Nah kayak gitu itu penting supaya kalian tidak terkena stop loss. Kemudian kalian pasti juga bertanya, ini gimana ini kalau ada yang tidak ada forecast sama previousnya ini gimana? Ini biasanya orang yang berbicara. Contoh ini BOE Governor Bailey sedang berbicara. Kalau orang berbicara gimana kita mau prediksi untuk harganya? Ya nggak bisa. Jadi kita harus tunggu pembicaraan itu selesai. Atau kalian bisa cari itu dia sebenarnya berbicara tentang apa sih? Nah kayak gitu itu juga bisa. Oke, jadi itu penjelasannya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail banget, tetapi saya jelaskan secara simple saja supaya kalian bisa tahu aja sebenarnya. Oke, prediksinya bakalan US dollar bakalan naik nih, US dollar bakalan turun nih. Saya ada posisi sell nih, saya harus bagaimana? Itu bisa antisipasi saja. Semoga video ini membantu. I will see you next video. Bye bye.